Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya harapkan Bapak atau Ibu penonton, bahkan teman-teman sekalian, diberikan kondisi dalam keadaan sehat, sejahtera, dan selalu diberikan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Faniza Ziatin Nur Istiqomah dari mahasiswa Urindo dengan program studi Kesehatan Masyarakat. Nah, pada kesempatan hari ini, untuk di video kali ini saya akan memberitahukan teman-teman atau Bapak Ibu sekalian tentang apa sih itu kesehatan reproduksi remaja dan apa saja sih bentuk-bentuk perubahan dari fisik maupun psikologis dari pertumbuhan atau masa peralihan dari anak-anak sendiri ke masa dewasa atau masa remaja ini. Nah, yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian apa itu kesehatan reproduksi atau yang biasa kita sebut dengan KESPRO, kesehatan reproduksi. Yaitu suatu kondisi atau suatu keadaan di mana kondisi fisik kita, mental, dan sosial itu dalam keadaan yang utuh. Dalam keadaan yang utuh dari segi fungsinya, perannya yang berkaitan dengan sistem reproduksinya sendiri. Nah, untuk masa remajanya sendiri atau pengertian dari remaja itu sendiri yaitu masa peralihan dari anak-anak sampai dengan dewasa atau masa remaja yang kita alami ini. Nah, untuk tahap-tahapnya nih atau bagian-bagiannya bisa bisa kita disebut remaja itu di umur berapa sih gitu kan. Pasti teman-teman juga menanya atau biasanya teman-teman ini suka bicara nih ke orang lain atau ke orang tuanya, aku nih udah remaja gitu kan. Nah, masa remaja itu bisa dimulai dari umur 10 tahun 10 tahun sampai dengan umur 12 tahun, itu dimana disebut dengan masa pra remaja. Nah, lalu untuk masa remaja awal itu bisa kita katakan di umur 13 tahun sampai dengan umur 15 tahun. Lalu untuk remaja pertengahan itu di umur 16 tahun sampai dengan umur 19 tahun. Serta untuk remaja akhir itu di umur 19 tahun sampai dengan umur 21 tahun. Nah, lalu pasti teman-teman bertanya nih, kenapa sih kita itu harus belajar tentang kesehatan reproduksi? Kenapa sih kita tuh harus tahu kesehatan reproduksi? Ya, karena masa remaja itu biasanya kan lebih banyak uh, banyak pergaulan nih. Nah, takutnya teman-teman, jika teman-teman tidak mengetahui apa itu kesehatan reproduksi, teman-teman nanti salah dalam pergaulannya. Lalu di sini juga saya menjelaskan kenapa penting, yaitu supaya teman-teman juga ada perubahan gaya hidup yang tadinya teman-teman ini maaf seperti berantakan atau tidak mengenal apa itu kesehatan reproduksi, tapi dengan adanya video kali ini dan penjelasan saya, teman-teman jadi mengetahui apa sih itu kesehatan reproduksi dan kenapa pentingnya. Nah, untuk kesempatan kali ini saya mungkin tidak menjelaskan lebih detail tentang organ-organ dari wanita ataupun organ-organ dari laki-laki yang teman-teman pasti ketahui. Untuk organ wanita itu seperti vagina dan strukturalnya langsung ke dalamnya sampai dengan rahim. Nah, kalau untuk bagian laki-laki itu bisa dimulai dari organ penis yang dalam bahasa kedokterannya, lalu sampai dengan organ-organ ke dalam yang lainnya. Nah, berikutnya saya di sini akan menjelaskan tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada remaja wanita atau pada remaja pria. Bagaimana sih perubahan fisik atau mungkin perubahan psikologis yang dialami dari masa peralihan ini atau masa remaja ini. Nah, untuk masa perubahan fisiknya sendiri ini bagi laki-laki itu mereka akan mengalami yang namanya mimpi basah. Lalu mereka juga akan mengalami perubahan dari bentuk suaranya yang tadinya mungkin suaranya tidak ngebas atau tidak serak. Itu biasanya laki-laki mengalami perubahan, yaitu dengan suaranya itu pasti lebih muncul ke ngebas atau suaranya itu agak membesar gitu. Nah, untuk perubahan yang lainnya dari laki-laki itu
biasanya akan tumbuh rambut-rambut itu di bagian ketiak atau di bagian kemaluan. Mungkin perempuan juga akan mengalami hal yang sama untuk pertumbuhan rambut tersebut, namun perbedaan dari perubahan fisik dari perempuan ini, yaitu perempuan akan mengalami yang namanya menstruasi. Nah, selain menstruasi, perempuan juga akan mengalami pembesaran di dalam payudaranya dan di dalam uh, pinggulnya nih, pinggul perempuan itu akan mengalami pembesaran. Nah, lalu untuk perubahan dalam psikologisnya itu biasanya di masa remaja itu teman-teman atau anak-anak bapak dan ibu itu lebih banyak mengalami rasa penasaran atau rasa ingin tahunya itu lebih besar dan lebih mudah sensitif, ingin lebih mudah sensitif, lalu ingin selalu merasakan bahwa anak-anak atau teman-teman sekalian ini ingin menunjukkan bahwa teman-teman ini tuh sudah mandiri gitu. Nah, setelah teman-teman mengetahui macam-macam perubahan yang dialami dari laki-laki maupun perempuan dalam segi fisik maupun psikologis, saya juga akan menjelaskan tentang, mungkin teman-teman juga bertanya apa sih itu menstruasi. Nah, menstruasi ini kondisi di mana remaja perempuan ini mengalami perontokan sel telur yang tidak dibuahi di dalam rahimnya itu disertai dengan pendarahan yang pada masanya itu berproses selama 3 sampai 7 hari. Lalu berapa lama sih masa siklusnya? Siklus dari uh, menstruasi ini itu biasanya di 28 sampai 36 hari untuk siklus menstruasinya itu sendiri. Nah, untuk yang berikutnya teman-teman, di sini saya akan membahas tentang bagaimana sih sehat dalam menstruasi ini supaya kita bisa menjaga organ intim atau organ kewanitaan kita itu agar saat menstruasi itu tidak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satunya di sini saya sebutkan dengan cara memperbanyak juga minum air putih itu agar juga mengurangi rasa sakit mungkin ya. Untuk memperbanyak juga mengkonsumsi sayur dan buah. Selanjutnya, tidak mencuci bagian kewanitaan itu dengan menggunakan sabun kewanitaan. Nah, untuk selanjutnya itu bisa kita lakukan dengan mengganti pembalut saat menstruasi itu selama kurang lebihnya 4 jam sekali. Lalu untuk penggantian pakaian dalam kita itu juga bisa kita lakukan sehari itu sebanyak 2 kali. Nah, tidak lupa juga kita untuk menambah suplemen penambah darah, dan yang terakhir itu membersihkan organ wanita kita itu dimulai dari dengan air bersih itu dari depan sampai ke belakang. Nah, setelah kebagian perempuan ini sudah selesai kita bahas, lalu kita bahas untuk kesehatan reproduksi pada remaja laki-laki. Nah, mungkin teman-teman juga atau bapak dan ibu tadi sempat mendengarkan ya, sebelumnya saya juga menyebutkan mimpi basah. Mungkin dari teman-teman ada yang belum tahu mimpi basah itu apa sih gitu kan. Nah, mimpi basah itu dimana ketika seorang anak laki-laki remaja ini tertidur, itu dia mengalami pengeluaran cairan dari alat kelaminnya, dimana mungkin laki-laki remaja ini bermimpi sehingga secara tidak sadar dia mengeluarkan cairan sperma dari dalam alat kelaminnya. Nah, selanjutnya di sini saya juga akan membahas tentang bagaimana cara atau apa sih itu seks pranikah. Nah, seks pranikah ini yaitu perilaku atau anak remaja yang pada dasarnya belum nikah tapi sudah melakukan hubungan seksual atau hubungan intim. Nah, dimana hal dari seks pranikah ini itu dapat menghilangkan, artinya menghilangkan bagi perempuan ini menghilangkan suatu keperawanannya, dan dapat juga mengakibatkan apabila kita
terlalu sering melakukan hubungan atau bergonta-ganti pasangan itu akan mengakibatkan juga infeksi menular seksual. Nah, maka dari itu, kita sebagai orang tua atau teman-teman yang sudah paham apa itu dengan kesehatan reproduksi, saya harapkan teman-teman menghindari untuk melakukan seks bebas. Nah, untuk yang berikutnya, mungkin teman-teman juga bingung nih. Tadi kan saya juga menyebutkan apa itu infeksi menular seksual. Nah, dari teman-teman sendiri mungkin bingung nih apa itu infeksi menular seksual. Nah, infeksi menular seksual itu infeksi atau penyakit yang ditimbulkan dari apabila teman-teman melakukan hubungan seksual itu secara bebas atau tidak menggunakan alat kontrasepsi yang baik atau bergonta-ganti pasangan. Nah, macam-macam penyakitnya ini itu ada HIV, ada AIDS, ada sifilis, ada herpes, dan masih banyak penyakit seksual lainnya. Jadi dari video kali ini saya harapkan teman-teman bisa memahami bagaimana cara teman-teman untuk menjaga organ reproduksi teman-teman agar lebih baik lagi dari sebelumnya gitu. Teman-teman lebih aware lagi dengan organ reproduksi teman-teman supaya teman-teman bisa memiliki badan dan fungsi tubuh yang sehat sebelum pada waktunya nanti teman-teman menikah, agar tidak menularkan juga ke keluarga, istri atau anak teman-teman. Mungkin kurang lebihnya itu aja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila dalam penyampaian masih ada kekurangan atau salah-salah kata, mohon dimaafkan karena saya hanya manusia biasa, kesempurnaan hanya milik Allah. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.